Sebelumnya, Saiful Mujani Research Center merilis hasil survei elektabilitas calon presiden Pilpres 2024. Nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan berada di 3 besar. Survei digelar pada tanggal 21 hingga 28 Mei 2021. Puan Maharani masuk dalam kelompok tokoh yang elektabilitasnya di bawah 3%. Memang Kang Deddy Mulyadi populer di media sosial, tetapi kan kita nggak tahu ukurannya apakah dari media sosial itu seberapa persen di luar Pulau Jawa. Karena ya jujur saja, yang saya lihat berdasarkan komentar-komentar yang ada saya posting atau berdasarkan video-video sebelumnya, Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Buat teman-teman semua, subscriber maupun penonton setia di channel ini, terutama kepada teman-teman fans Kang Deddy Mulyadi atau yang mengidolakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sesuai dengan judul ini, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, kabar terakhir saya dengar ada katanya prank 2 triliun, tak benar atau enggak? Memang selama ini saya nggak terlalu peduli dengan isu-isu itu. Ya mudah-mudahan itu nggak benar-benar prank. Tapi pun kalau prank ya jagolah yang buat prank itu. Oke, kita lupakan itu, tidak terlalu penting. Saya mau fokus ke Kang Deddy Mulyadi. Nah, di beberapa video saya sebelumnya, bahwa teman-teman yang ngefans atau yang senang dengan Kang Deddy Mulyadi atau relawan Kang Deddy Mulyadi, nah di beberapa komentar itu ada, menurut saya itu sangat perlu untuk kita angkat atau sangat perlu untuk kita diskusikan atau sangat perlu kita simak. Jadi begini, dari beberapa komentar itu apabila menyangkut posisi yang tepat buat Kang Deddy Mulyadi atau jabatan yang paling tepat untuk sosok seorang Kang Deddy Mulyadi, ada 4 komentar. Ada yang berekspektasi pengen jadi presiden, ada yang berekspektasi wakil presiden, ada yang gubernur Jawa Barat, dan ada juga yang menyatakan tidak perlu apa-apa deh, biar jadi YouTuber aja gitu. Nah, pendapat-pendapat itu ya menurut saya nggak salah. Tapi memang jika menyangkut jabatan-jabatan politik, terutama itu di Pilpres 2024, memang belum ada survei atau belum pernah ada nama Kang Deddy Mulyadi yang muncul di daftar survei atau di sosok di radar survei. Saya nggak tahu ya, apakah karena surveyor itu tidak berminat atau surveyor itu memang ada yang memesan, saya nggak tahu. Saya bukan menuduh, tapi intinya sebanyak itu surveyor yang sudah selama ini memunculkan nama Anies Baswedan, Prabowo, Puan Maharani, kemudian Ganjar Pranowo, belum pernah ada nama Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin kalau nama Kang Deddy Mulyadi masukkan dalam radar survei itu pasti juga akan menempati posisi yang tidak terlalu jauh-jauh banget, tidak terlalu buncit-buncit banget. Alasannya apa? Dasarnya ya memang Kang Deddy Mulyadi itu memang dikenal luas di depan publik atau dikenal luas oleh publik berkat kinerja, pengalaman, dan beberapa aksi-aksi sosialnya yang sangat jarang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang sudah ada di Indonesia ini selama ini. Oke, kita tidak perlu berjauh-jauh dulu. Saya mau seperti judul yang saya angkat ini, KDM, kita survei yuk. Gitu. Jadi kalaupun tidak ada lembaga survei yang menyurvei beliau, yang memasukkan daftar beliau di daftar survei, ayo kita bikin survei sendiri lewat channel ini. Caranya gimana? Nanti akan saya ajukan 1 pertanyaan dan 3 jawaban. Oke? Nah, dari 3 jawaban ini teman-teman harus pilih hanya 1. Ya, hanya 1. Kemudian harus dijawab dengan jujur. Jadi ya kita mau mulai dulu bahwa memang Kang Deddy Mulyadi itu orang baik, orang yang jujur menurut saya, dan orang yang ikhlas. Jadi kita mulai para pendukungnya di sini orang yang jujur juga gitu. Jadi kalaupun akunnya tidak real namanya, nanti namanya harus disematkan. Jadi nanti seperti apa jawabannya,
kemudian seperti apa cara jawabnya, dan jawabnya di mana nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, apa sebenarnya tujuan survei ini? Saya melakukan survei ini gini, agar lebih banyak data yang kita miliki bahwa ya Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya sekian persen orang pengen A, sekian persen pengen jadi B, sekian persen pengen jadi C, atau sekian persen tidak ingin apa-apa gitu. Nah gitu kira-kira ya. Jadi seperti yang saya minta sejak awal, ini survei ini harus kita lakukan dengan jujur, kemudian harus kita bagikan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar apa? Agar lebih banyak lagi orang yang berpartisipasi. Jadi Anda jangan pelit-pelit kalau mau sukses, terutama teman-teman yang pro KDM, yang memahami KDM, yang mengikuti KDM. Ya, Anda jangan pelit-pelit, share sebanyak-banyaknya aja. Baik itu di grup Facebook, di Facebook Anda, di WhatsApp grup, atau di status WhatsApp Anda. Share aja linknya, jadi nanti akan kita ukur. Nah, saya sengaja untuk membuat konten ini tidak monetize. Agar apa? Agar teman-teman tidak merasa saya punya kepentingan untuk monetize. Enggak, saya pure, intinya saya mau survei ini sebagai survei tandingan, walaupun dianggap tidak ilmiah misalkan, tapi setidaknya data sosial media itu bisa kita pakai sebagai gambaran ke depan kira-kira seperti apa. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, saya mau sekali lagi tegaskan sama teman-teman, harus bersedia menjadi orang yang nge-share video dan menjawab dengan jujur. Sebab Kang Deddy Mulyadi ini kita akui tokoh yang populis dan inspiratif, juga berpeluang untuk didukung oleh publik secara luas. Oke? Sebelum kita mulai, saya mau terangkan dulu cara menjawabnya. Saya terangkan cara menjawabnya, tolong perhatikan, teman-teman perhatikan dengan benar, dengan teliti, agar ya kita tidak berkesan asalan ya, bahwa pendukung Kang Deddy Mulyadi itu bukan orang asal-asalan, orang yang memiliki intelektualitas, orang yang memiliki kecerdasan berpikir, orang yang bisa menangkap apa yang menjadi pesan. Cara menjawab, balas komentar dengan format nama Anda, garis miring usia, garis miring asal daerah, garis miring pilihan Anda dalam survei ini. Contoh, Ahmad, garis miring 17 tahun, garis miring Sulawesi, garis miring Presiden RI 2024. Jadi itu formatnya. Ya mudah-mudahan teman-teman paham maksud saya ya. Maksud saya menyematkan nama itu begini. Kenapa saya harus ada nama? Karena kadang-kadang kan nama akun itu tidak sama dengan nama sebenarnya. Jadi kalau akunnya misalkan bunga merah, ternyata namanya si Wati misalkan, jadi yang dipakai Wati gitu. Jadi maka agar ada data-data real gitu, jadi nggak berkesan ini ya bodong. Ya soal nanti kalian ungkapkan itu nama sebenarnya, itu soal kedua. Yang penting ya seperti sejak awal saya sampaikan, harus jujur. Kalau Anda boleh jujur ya kita sukses ini bikin survei. Tapi kalau Anda nggak bisa jujur, lebih bagus nggak usah jawab gitu ya, skip aja videonya, nggak usah ikut-ikutan di sini. Jadi itu tujuan penggunaan nama. Kemudian ada usia. Kita mau membaca rentang usia dari orang-orang yang mengenal Kang Deddy Mulyadi. Sebab ya kalau usianya misalkan terlalu tua atau terlalu muda, ya kemungkinan peluang dia di 2024 untuk jadi Pilpres kan belum tahu kan gitu. Artinya kita mau pakai rank itu dia usia yang sudah punya hak pilih lah, atau yang sudah ber-KTP lah gitu ya. Itu mau kita baca nanti seberapa persen usia produktif, seberapa persen usia milenial, seberapa persen usia tua. Kira-kira begitu, itu tujuannya pembuatan adanya dalam jawaban itu usia. Kemudian asal daerah. Kenapa saya penting asal daerah ini? Jadi begini, kalau selama ini masih kebanyakan itu yang follow atau yang fans sama Kang Deddy Mulyadi itu adalah masih sekitar Jawa Barat dan Pulau Jawa gitu. Belum begitu populer menurut saya, karena aku lihat di beberapa komentar itu ya masih lebih banyak itu daerah Jawa Barat, akun-akun yang domisili Jawa Barat. Belum terlalu populer sampai beberapa daerah atau beberapa provinsi, khususnya di luar Pulau Jawa.
Jadi maka nanti mau kita ukur di situ, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini di daerah-daerah mana sajakah yang sudah diketahui, yang sudah ada orang yang mengerti dan memahami, oh ini Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya, atau yang ngefans dengan Kang Deddy Mulyadi, itu tujuannya. Terus yang terakhir, sesuai dengan tujuan survei ini kita mau tahu sebenarnya ekspektasi masyarakat itu atau harapan masyarakat itu jika menjabat dalam suatu posisi pemerintahan atau pejabat publik di Indonesia ini sebenarnya orang lebih cenderung lebih menginginkan apa gitu dari pilihan-pilihan itu. Oke, kira-kira paham ya maksud dan tujuannya ya. Kalau kira-kira sudah paham baru kita lanjutkan ke pertanyaan ini. Oke, baik, saya anggap teman-teman sudah pada paham semua. Artinya tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur sejauh mana peluang atau harapan dari para pendukung terhadap Kang Deddy Mulyadi. Tanpa berlama-lama kita langsung ke pertanyaan saja. Dari 3 jabatan ini, mana yang paling tepat dan Anda inginkan dijabat oleh Kang Deddy Mulyadi? Pertama, Presiden RI 2024. Yang kedua, Wakil Presiden RI 2024. Yang ketiga, Gubernur Jawa Barat. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Dari 3 jabatan ini, mana yang paling tepat dan Anda inginkan dijabat oleh Kang Deddy Mulyadi? Yang pertama, Presiden RI 2024. Yang kedua, Wakil Presiden RI 2024. Yang ketiga, Gubernur Jawa Barat. Dari pertanyaan dan pilihan 3 jawaban itu, apa tujuannya kita lakukan ini? Saya mau kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi itu melihat segala sesuatu itu dengan realistis ya. Jangan nanti kita ingin A, ingin B, ingin C, ingin D, ternyata ya kita yang tahu itu hanya sekitar area kita saja. Memang Kang Deddy Mulyadi populer di media sosial, tetapi kan kita nggak tahu ukurannya apakah dari media sosial itu seberapa persen di luar Pulau Jawa. Karena ya jujur saja, yang saya lihat berdasarkan komentar-komentar yang ada saya posting atau berdasarkan video-video sebelumnya, masih lebih banyak memang daerah Pulau Jawa. Artinya di luar Pulau Jawa masih sangat minim partisipasi untuk mempublish atau mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu ya tugas kita untuk menyebarluaskannya. Caranya bagaimana? Ya seperti tujuan awal dari video ini, kita lakukan survei. Dan agar survei ini sukses tentu saja hanya kerjasama kita lah, peran serta kita lah menyukseskan video ini. Maka teman-teman, ya sekali lagi saya ingatkan, jawab dengan jujur dan bagikan sebanyak-banyaknya video ini. Baik itu ke grup Facebook, linknya dibagikan ke Facebook Anda sendiri, linknya dibagikan ke WhatsApp grup yang Anda miliki sebanyak-banyaknya, dan bikin status WhatsApp Anda. Karena jumlah partisipan yang ikut dalam survei inilah ukuran dari keberhasilan survei ini. Jadi sekali lagi, saya minta kepada teman-teman, semaksimal mungkin kita lakukan survei ini dengan cara membagikannya ke banyak tempat atau ke beberapa daerah, atau dengan cara bagaimanalah agar yang berpartisipasi dalam survei ini bisa sangat maksimal atau setidaknya mewakili nanti beberapa daerah. Itu dia. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman paham semua dan mau bekerja sama dengan kami agar ke depan kita bisa mengukur sejauh mana kekuatan kita untuk Kang Deddy Mulyadi. Apakah itu RI 1, apakah itu RI 2, apakah itu Gubernur Jawa Barat. Sampai bertemu kembali, dan pesan saya tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif, dan tinggalkan pesan-pesan yang bersifat positif di channel ini.